Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Mah, mungkin banyak orang yang belum berkerudung, berhijab, masih mempermasalahkan tentang batasan aurat kali itu, Mah. Yang namanya aurat laki-laki dari pusat sampai dengkul, lutut. Ya. Kalau ibadah harus ketutup. Ketutup, oke. Tapi jangan lupa ada rukun iman, ada rukun Islam, ada rukun ihsan. Rukun ihsan. Akhlak. Akhlak. Pantaskah bedu menghadap Allah cuman pakai anduk di uwal-uwal dari sini sampai nutup sini? Ya, enggak dong, enggak ada Nggak adabnya. usah menghadap Allah, sok ngadap lurah. Disangka orang rada. Ada tamu aja kita masih pakai baju terus. Iya. Itulah. Kayak mau mandi. Walaupun secara ilmu fikih bedu sholat nutup aurat sah. Tapi pikirkan oleh akal sehat kita sebagai manusia yang ada di atas akal sehatnya. Layak nggak ngadap lurah aja malu? Ngadap Tuhan loh ini. Nah, apalagi ngadap Allah. Ngadap Allah. Aurat perempuan ketika Asma Iya. binti Abu Bakar bertamu ke rumah Rasulullah. Karena dia kan empoknya Siti Aisyah ya. Dia pakai baju agak tipis. Rasul bilang, wahai Asma, sampai memalingkan muka. Ketika perempuan sudah haid, artinya sudah balik. Tidak boleh ada yang terlihat kecuali ini dengan ini. Artinya aurat perempuan seluruh tubuh kecuali muka dengan telapak tangan. Makanya ini udah nutup aurat. Ada yang pakai cadar. Alhamdulillah itu kemuliaan orang tadi. Masya Allah. Sehingga mukanya pun tidak nampak oleh laki-laki lain. Sekarang Rasul bercerita. Suatu saat saya diundang oleh Allah. Diajak oleh Jibril. Waktu Isra Mi'raj. Ya. Itu ke surga dan nerakanya. Iya, Ma. Beliau mengatakan saya melihat di neraka banyak umatku. Muslimah yang masuk dalam neraka jahanam. Kenapa? Karena mereka tidak nutup aurat mereka. Astagfirullahaladzim. Hadis Nabi yang lain mengatakan betapa banyak umatku muslimah ini di dalam neraka. Ada yang cerit-cerit minta tolong, tapi nggak ada yang menolong. Kenapa? Punten, Rasul mengatakan ketika bertanya dengan Jibril, siapa perempuan yang teriak minta tolong? Perempuan yang kalau berhias, berdandan, berpakaian bukan untuk suaminya, tapi pamer untuk orang. Pertanyaannya, ada nggak sekarang yang begitu? Ada. Jalan sama suaminya ada terbutut, kuluh dengdek, nggak pernah pakai bedak. Masya Allah. Luar pamer. Nah itu yang dandan buat suami orang lain. Iya. Ya. Ada lagi Rasulullah mengatakan, ada seorang perempuan yang dia mencakar mukanya, kemudian ngambil isi perutnya, di mamahnya isi perutnya. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Siapa mereka? Jibril menjawab, ya Rasulullah. Mereka perempuan-perempuan yang selalu keluar membuat laki-laki bergairah. Makanya perutnya itu di mamah sendiri. Aturan buat suami, tapi ingin ditaksir oleh laki-laki lain. Ya Allah. Itulah di neraka yang mereka lakukan. Lalu Rasul melihat lagi di neraka. Ada perempuan yang rambutnya digantung, otaknya mendidih. Seperti dalam periuk. Ditanyakan kepada Jibril. Jibril menjawab, mereka perempuan yang tidak pernah menutup rambut mereka. Rambut merupakan aurat. Pergi lagi Rasul. Dia melihat ada perempuan yang mukanya besar, ngeblak. Keluar api terus seperti itu. Rasul bertanya, siapa mereka? Penyanyi-penyanyi. Masya Allah yang mengatakan dalam bait-bait syair nyanyiannya yang membuat laki-laki bergairah. Aduh, Berat. berat banget, Ma. Bahkan Rasul pun bersabda dalam hadis lain. Saya diajak Jibril pada malam Isra Mi'raj masuk ke dalam neraka. Ada dua yang belum aku lihat sama sekali di dunia. Ada dua golongan perempuan yang belum aku pernah melihatnya. Siapa dalam neraka? Yang pertama dia mengenakan pakaian tapi seperti telanjang. Masya Allah. Boleh jadi mereketeng-teng, ngepres tipis kayak kue lapis. Yang kedua yang rambutnya seperti kudu unta. Sekarang tidak sedikit mamah melihat. Ada perempuan yang punten ngejendol kadiu. Itu haram seperti kudu unta. Orang tadi jangankan masuk surga. Mencium baunya pun gak bakalan tempatnya neraka jahanam. Pakai baju tapi seperti telanjang. Lekuk, bentuk, tubuh. Semua nampak seolah-olah tidak mengenakan pakaian. Kayak lepet. Mereka Rasul mengatakan tempatnya neraka jahanam. Baju sama badan ngepres. Benar kayak lepet. Nih lepet. Ikat, dibuka sama bentuknya.
Luar dalam seperti itulah tempatnya neraka. Rasul bersabda, nauzubillahi min dzalik. Jadi yang namanya aurat, hati-hati. Iya mah. Jangan sampai kelihatan oleh orang lain. Allah pun berfirman dalam Al-Ahzab 59. Apa kata Allah? Ya ayuhan nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisail mu'minin yudnina alaihinna min jalabi bihina. Hai para nabi, katakan kepada istri kalian, katakan kepada anak perempuan kalian agar mereka menjulurkan jilbab ke tubuh mereka. Masya Allah. Untuk mengenali mereka biar tidak mudah digoda, diganggu orang. Nah, tentang pertanyaan tadi yang istri bersolek untuk orang lain, bukan Untuk buat orang dirinya. lain. Nah, pada saat mau pergi, istri kita bertanya pada kita, aku pakai ini cocok gak ya? Ini bagus pakai ini pantas gak apa ya? Padahal dia mau pergi tuh, mah. Dia memantaskan diri untuk Biar dilihat oleh orang. tapi nanya ke suaminya. Nah, Ya, suaminya bilang, kamu cantik jawabnya, pakai baju ini. Nah, saya suka kalau perginya sama kamu. Dia pergi sendiri, mah. Kalau pergi sendiri bilang aja yang kamu nggak suka. Jadi orang juga nggak suka. Bener nggak? Padahal saya juga jawabnya alasan-alasan, udah itu bagus. Padahal itu Udah, jelek. udah. Masih pakai, kok masih bagus sama dia dipakai gitu loh. Karena bini lu bagus. Gitu. Iya, jadi saya artinya dia pergi untuk mempercantik Jadi penampilan. untuk dilihat oleh orang lain. Keluar. Jadi gini, kan kembali kepada niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kalau istri tadi, perempuan tadi niat keluar mengenakan pakaian, berhias wajahnya. Niatnya biar orang lain melihat saya suka, itu sudah dosa. Dosa. Apalagi biar suami-suami teman gue bangga loh, gue bininya beduk keren. Masya Allah, inilah yang Rasul katakan di yaumil akhir, di neraka ada perempuan yang jerit-jerit minta tolong. Tidak ada yang nolongin. Kenapa? Dia berhias, mempercantik diri bukan buat suaminya, tapi buat orang lain. Jadi mamah wajib menyadarkan buat anak-anak mamah semua nih, itu adalah salah langkah. Walaupun niatnya hanya untuk terlihat rapi dan baik aja penampilannya. Kalau niatnya saya harus tutup aurat, beta rapih dan cantik, tapi yang jangan lupa baru lihat Al-A'raf 31. Ya bani Adam hudu zinatakum inda kulli masjid wa kulu wasrobu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hei anak turunan Adam, pakailah pakaian yang terbaik kalau ngaji, kalau sholat, kalau ke masjid, kalau ke talim, jikiran, yasinan, tahlilan. Jangan berlebihan, makan minum jangan berlebihan. Allah tidak suka dengan berlebihan. Artinya apa? Ayat ini merintahkan baju yang bagus, baju yang mahal, buat ibadah. iya. Buat sholat, buat ke masjid, buat ke taklim, baca yasin, baca zikir. Itu yang Allah perintahkan. Di kita salah, punten. Namanya guru ngaji, seumur-umur. Dulu mah, mending sekarang ada baju muslim. Iya mah. Dulu mah emak-emak, daster batik. Dasar banget. Udungan nyangklek di sini. Ya. Tahun 90-an, sius nih. Sekarang mending ada baju muslim. Iya. Giliran kondangan, mahal, jreng. Masya Allah. Ini yang salah. Ayat ini menyatakan justru kalau kalian mau ibadah, sholat, ke pengajian, ke taklim, yasinan, zikiran, tahlilan, mengenakan pakaian yang terbaik. Terbaik. Begitu Baik. perintah Allah. Masya Punten dalam tanda kutip. Tidak sedikit mamah melihat mobilnya, kita tahu harganya dari mereknya. Rumahnya keren. Kalau kemana-mana gaya, tasnya, sepatunya. Giliranmu kena butut. Gue kan punya toko pakaian banyak, jadi tahu hargamu kena sabaraha. Iya. Bajunya wah mahal. Gusti mau kena harga 40.000. Ya Allah. 50 nggak seimbang. Jadi ayat ini nggak dipakai, itu kesalahan. Coba kita perbaiki sekarang. Ya, Ma. Justru mau kena pakaian yang kita pakai buat ibadah harus seimbang dengan kekayaan kita. Masya Itu Allah. kehendak Allah. Iya. Kadang-kadang mau kena hararideng. Aduh. Tahu nggak hararideng? Hitam banget. Perutuan. Kurtuan ya. Iya. Dipakai keneh geuleuh aing mah. Aduh. Oke. Iya mah. Coba perhatikan. Baik. Masya Allah. Jadi Mas Bedu dan Mama seperti yang tadi Mama sampaikan, jamaah, untuk beribadah kita juga harus menutup aurat sesuai dengan ketentuan dan tentunya menggunakan mukena ataupun pakaian yang terbaik. Jangan kemana-mana, semua jamaah TV One dimanapun Anda berada tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Sini